Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, teman BN yang berbahagia. Sekarang sedang diberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali. Dengan adanya PPKM ini, masyarakat kembali diatur cara dia berusaha. Tidak boleh lagi larut malam atau sepuasnya, tapi diatur. Pengaturan ini jelas akan berdampak kepada penghasilan masyarakat. Misalkan selama ini seorang pemilik warung nasi yang buka sampai jam 12 malam, sekarang mungkin buka sampai jam 7. Dan dampak dari ini kita melihat sendiri memang sangat besar kepada kehidupan masyarakat. Banyak sekarang masyarakat yang mengeluh dengan menurun drastisnya omset mereka, penjualan mereka. Sehingga seperti dikatakan Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, jika pemberlakuan PPKM masih berlanjut, jelas akan berdampak kepada menurunnya perekonomian. Tetapi bagaimanapun ini perlu kita laksanakan demi untuk menanggulangi atau menangani penyebaran virus corona. Namun demikian, banyak kalangan mengatakan agar penanganan COVID-19 ini dilakukan evaluasi kembali. Ada yang mengatakan bahwa penanganan COVID-19 mungkin lebih baik difokuskan kepada pemberian vaksinasi kepada seluruh masyarakat secepatnya. Kalau masyarakat sudah divaksin, kalau memang nanti hasilnya bisa menyetop penyebaran corona, itu mungkin lebih baik daripada PPKM. Berdampaknya tidak ada kepada ekonomi. Tapi kalau PPKM berdampak kepada ekonomi. Sekarang penjualan semakin menurun. Saya menemui sejumlah pedagang kecil, mulai dari penjual gorengan yang mengeluh sekarang jual beli susah bang. Saya juga telah menemui beberapa orang pengemudi bajai di Jakarta mengeluh tidak ada penumpang sejak PPKM ini. Saya juga menemui sejumlah pedagang kelontong mengeluh dagangnya sepi. Saya juga bertemu dengan sejumlah pemilik warteg, pemilik warung Padang mengeluh omset mereka menurun. Ini memang membuktikan bahwa dampak PPKM ini kepada ekonomi sangat-sangat besar. Terlepas dari semua itu, yang perlu juga mungkin kita pahami bersama, sekarang
Kalau kita hitung-hitung, pengorbanan rakyat kepada penanganan COVID ini sudah sangat besar. Rakyat secara tidak langsung sudah mengorbankan uangnya, sudah memberikan uangnya untuk penanganan COVID-19. Sudah memotong penghasilannya untuk menangani COVID-19. Buktinya, kalau selama ini dia berpenghasilan 500.000, terus gitu, buka dari jam 8 pagi, tutup jam 12 malam. Dengan sekarang ditutup jam 7, berarti mereka sudah mengorbankan penghasilannya untuk kepentingan penanganan COVID. Kalau selama ini konsumennya bebas makan di warungnya, bebas menikmati hidangan di restorannya, tetapi karena penanganan COVID sesuai dengan protokol kesehatan, mereka tidak bisa lagi melayani konsumennya makan di tempat, tetapi harus bawa pulang. Sudah barang tentu berkurang penghasilannya, berkurang orang membeli untuk dibawa pulang dibandingkan dengan makan di tempatnya biasa. Ini berarti mereka telah turut mengorbankan penghasilannya, mengorbankan uangnya untuk penanganan COVID-19. Apalagi bagi pengusaha-pengusaha yang stop seperti hotel, stop. Apalagi sebagai pengusaha hiburan malam yang sampai sekarang, sejak sekitar hampir setahun lalu, sudah hampir setahun sampai sekarang, sejak Maret 2020, sekarang sudah Januari 2021, mereka tutup, tidak bisa buka. Berapa pengorbanan mereka, berapa sumbangan mereka, berapa pemberian mereka kepada penanganan COVID-19. Coba bandingkan dengan pemberian gaji, penghasilan aparat pemerintah untuk penanganan COVID. Coba bandingkan. Saya kira jauh lebih banyak pemberian penghasilan rakyat dibandingkan dengan pemberian penghasilan aparat untuk penanganan COVID. Saya mohon maaf kalau keliru penaksiran saya. Yang hendak kita katakan di sini, tolonglah orang-orang yang patut dicontoh di dalam mematuhi protokol kesehatan. Berilah contoh yang baik. Jangan sampai orang-orang yang patut dicontoh untuk penanganan COVID-19, untuk mendisiplinkan diri di protokol kesehatan, itu yang membuat ulah, itu yang melanggar. Jangan begitu. Kita masih ingat kejadian vaksinasi pertama yang ditayangkan seluruh TV di istana baru-baru ini. Seorang peserta vaksinasi yang turut bersama Presiden Raffi Ahmad, begitu selesai vaksinasi, lantas melanggar protokol kesehatan. Ini kan tidak bisa dicontoh. Ada pula di sana itu tokoh nasional, seorang pejabat yang juga demikian. Tidak bisa dicontoh. Kalau itu yang terjadi, waduh, betapa kecewanya rakyat yang telah begitu banyak berkorban untuk penanganan COVID-19 ini. Mereka mengorbankan materi dari penghasilan yang harusnya mereka dapatkan.
Itu. Dan juga rakyat sekarang menginginkan sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan itu tidak ada bedanya antara orang yang A dengan orang yang B. Siapapun dia, kalau memang kita ingin disiplin menegakkan protokol kesehatan, siapapun yang melanggar, sanksinya harus sama. Rakyat tentu diam saja kalau dalih-dalihnya banyak sekali. Oh, itu dia mengerjakan itu karena itu, dia begitu karena itu, yang ini karena ini. Rakyat diam saja. Tetapi dalam hati rakyat sudah tidak ada lagi percaya. Itu. Orang yang dianggap jauh dari kekuasaan, apalagi yang berseberangan dengan kekuasaan, misalnya sedikit saja melanggar aturan, langsung dikenakan sanksi. Contohnya ditangkap, ditahan. Tapi orang yang seiring dengan kekuasaan melanggar aturan, nyaris atau terkesan dicari-carikan dalih untuk membela dia supaya dia terkena. Itulah yang membuat rakyat merasa teriris hatinya. Dan kalau ini juga tetap berlangsung, kita memang sulit mengatakan bahwa penanganan COVID-19 ini dilakukan dengan serius. Aparat pemerintah atau orang-orang para elit yang telah ditunjuk menjadi contoh harusnya benar-benar bisa menjadi contoh. Jangan bangga kita dengan melakukan kesalahan tapi tidak kena sanksi. Senang sekali memperlihatkan itu kepada rakyat. Hendaknya jangan begitu. Malu hendaknya. Dan tahu hendaknya atau sadar hendaknya bahwa rakyat itu tahu. Sama dengan kita, kalau kita bangga memasuki sebuah tempat hiburan tapi tidak membayar, karena kita mungkin menganggap diri kita ini siapa, kita jangan bangga, malu hendaknya. Kok kita tidak bayar, orang bayar? Begitu juga, malu hendaknya. Orang kena sanksi, kita tidak. Jadi evaluasi menyeluruh terhadap penanganan COVID-19 ini sudah seharusnya dilakukan. Sebab sampai saat ini penanganan COVID-19 ini bukannya membuat penyebaran COVID-19 semakin menurun, tetapi semakin membumbung tinggi. Malah sekarang sudah mencapai di atas 1 juta warga kita yang sudah terkena virus COVID-19. Bukannya menurun, membumbung terus. Dan anehnya, selalu kesalahan itu pada rakyat. Rakyat tidak disiplin, rakyat tidak disiplin, rakyat tidak disiplin, itu aja. Aparat tidak bisa jadi contoh, tidak ada disebut. Aparat tidak bisa jadi contoh, tidak ada disebut. Tokoh-tokoh yang menjadi tagline-nya tidak bisa jadi contoh, tidak ada disebut. Sudah saatnya kita menyadari bersama, secara bersama-sama menangani COVID-19 ini. Keluhan rakyat kecil perlu mungkin kita jadikan sebagai bahan pertimbangan. Karena rakyat kecil itu mengeluh benar-benar dari hati kecilnya. Tidak ada rekayasa. Tidak ada dibuat-buatnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.